Baik, nama saya Muhammad Farhanur Alam Zain, Laboratorium Mahasiswa D205-5236-0871 dari program studi S1 Teknik Sipil, Departemen Teknik Sipil dan Perencanaan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana cara menganalisis struktur pada rangka patah atau truss menggunakan aplikasi SAP 2000. Sebelumnya juga saya berterima kasih kepada Bapak Insinyur Emirsyah Abdullah Pratama telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membuat video tahap-tahapan secara manual dan secara aplikasi menggunakan aplikasi SAP 2000. Jadi nantinya saya akan membuat dua bagian video. Yang pertama bagian ini sendiri yaitu tahapan penyelesaian menggunakan aplikasi SAP 2000 dengan studi kasus rangka padang atau TRAS. Dan di video kedua itu menganalisis perhitungan secara manual. Baik, sebelum masuk ke tahapan kerjanya, saya jelaskan sedikit mengenai rangka batang. Jadi, rangka batang merupakan suatu sistem struktur yang terdiri dari elemen-elemen batang yang dihubungkan melalui titik pukul atau base point, sehingga membentuk rangka maupun kerangka dengan fungsi menahan beban dan menyalurkan beban ke tanah atau struktur pendukung lainnya. Gaya dalam yang ditimbulkan pada struktur rangka batang ini berupa gaya normal atau gaya aksial dengan syarat terjadi apabila beban P itu terjadi di titik kumpul atau base point. Pada studi kasus ini, rangka batang memiliki beberapa spesifikasi, di antaranya adalah tumpuan pada rangka batang berupa sendi dan roll. Kemudian beban terpusat berada pada titik kumpul dan di atas tumpuan. Arah beban terpusatnya adalah ke bawah atau ke arah vertikal. Kemudian beban terpusatnya atau P-nya itu sebesar 100 kgf. Kemudian panjang betang rangka batang yang dimiliki adalah 10,5 meter dan tinggi 4,2 meter. Serta sudut elevasi yang dimiliki oleh rangka batang ini adalah 50 derajat. Baik, langsung ke tahapan kerjanya. Untuk poin pertama, kita harus menggambar model strukturnya terlebih dahulu. Baik, langsung kita klik file, kemudian new model. Nah, pada tampilan new model ini, jangan lupa untuk mengubah default units-nya. Pada studi kasus rangka padang atau truss ini menggunakan default units satuan KGF MC. Nah, ini kemudian jangan lupa untuk select template-nya. Pada eh, kesempatan ini saya memilih grid only dengan tujuan nantinya kita bisa customize pemodelan struktur dengan bebas. Nah, muncul quick grid length. Pada number of grid length ini saya ubah 4 dan di direction-nya ini saya ubah 1 dan Z direction-nya ini 2. Nah, number of grid length ini tergantung dengan studi kasus ya. Namun pada studi kasus ini menggunakan X, Y, Z-nya 412. Kemudian jangan lupa untuk grid spacing-nya juga diatur. Grid spacing ini dimaksud adalah jarak antar spasi, jarak antar X, Y, dan Z-nya. Baik, untuk X direction ini adalah panjang bentang struktur itu sendiri. Jadi panjang struktur rangka batang pada studi kasus ini adalah 10,5. Kemudian Y direction-nya adalah 1. Dan Z direction-nya itu tinggi rangka batangnya adalah 4,2. Oke. Nah, setelah mengatur grid, tadi muncul dua view ya, ada view EG plan dan 3D view. Untuk 3D view-nya saya ingkirkan terlebih dahulu. Kemudian kita akan menggambar pemodel struktur. Sebelum itu, jangan lupa untuk edit grid data, modify atau show system dengan tujuan mengatur grid-gridnya. Jadi di ordinat M ini mulai 0, kemudian B ini kan 10,5. Jadi kita ubah kumulatifnya. Jadi kumulatif ada 4,
ada 4 grid ID nanti A, B, C, D. Jadi 3,5 bagi 4 itu, mohon maaf, 10,5 bagi 4 itu ada 3,5 ya. Jadi ini ubah 3,5. Kemudian di bagian grid ID C dan D ini delete aja. Kemudian klik add. Nah, ini langsung otomatis kumulatif 3,5, 7, dan 10,5. Jadi mulai kita nanti ordinat M-nya 0, 3,5, 7, dan 10,5. Untuk Y-grid data dan Z-grid data ini sudah dibiarkan saja secara default, sudah mengatur sendiri sistemnya. Udah ke klik OK. Oke. Nah, untuk pemodelan nanti jangan lupa eh, mengatur set exit view-nya supaya lebih enak menggambar eh, line-nya. Jadi untuk menggambar line-nya itu klik draw, kemudian draw frame or cable or tendon ini kita singkirkan, langsung saja kita gambar. Nah, line-nya ini harus melewati titik antar titik ya. Jadi antar titik dari titik A ke B, kemudian C, D, dan di sini, sini, di sini, lanjut di sini. Mohon maaf, eh, kita escape, kita hapus, delete. Nah, lagi dari sini, kemudian sini, titik ini, dan titik ini. Oke, struktur sudah selesai. Kita escape saja. Nah, model pada studi kasus rangka batang ini seperti ini ya. Kemudian kita langsung melakukan di poin pembebanan. Baik, kalau ke pembebanan itu kita klik tab View, kemudian ke Load Pattern. Load Pattern. Mohon maaf, salah. Maksudnya di Define, kemudian Load Pattern. Nah, ini saya ubah di Self Back Multiplier ini menjadi 0 dengan tujuan agar berat struktur ini murni atau tidak memiliki beban. Jadi bebannya itu harus 0. Kita klik to modify load pattern. Klik OK. Baik, melakukan perubahan di load pattern udah di self multiplier tadi. Kemudian kita oh iya melakukan memberi ini, lakukan pemberian tumpuan. Jadi tumpuan pada studi kasus ini berupa tumpuan sendi di grid A dan roll di grid D. Jadi langsung kita klik assign, kemudian join, kemudian restrain. Nah, muncul jendela assign join restrain ini. Kita langsung klik aja di grid point A ini. Fast restrain-nya ini kita masukkan di sendi apply. Nah, muncul. Kemudian di grid point D itu berupa tumpuan roll. Jadi kita pilih roll ini, klik apply. Oke, sudah selesai kita memberi tumpuan. Langkah selanjutnya adalah kita eh, dengan cara kita mengeblok strukturnya ini dengan cara di blok ini boleh atau enggak kita Ctrl A. Baik, Ctrl A, kemudian klik Assign, kemudian Frame, and Release or Partial Flexibility. Nah, pada tampilan ini, kita centang pada momen tiga major ini pada Release Start End. Dua-duanya diklik, klik Apply. Oke, setelah dikasih Release or Partial Flexibility, muncul kayak seperti warna hijau-hijau titik seperti ini di setiap titik bumbul. Kemudian
Eh, untuk studi kasus ini memiliki pembebanan di P1 ini, P1, P2, P3, dan P4. Jadi, untuk melakukan tujuan pembebanan, kita klik di sini, di P3 ini, P4. Jadi, P1, P2, P3, dan P4. Klik Assign, kemudian Join Load Force. Nah, ini pada tampilan ini, kita ubah di bagian Force Global Set ini menjadi -100. Kenapa -100? Karena pada studi kasus yang disebutkan tadi, itu arah gayanya, arah bebannya itu ke bawah atau vertikal. Sehingga kita kasih min di sini. Oke, apply. Oke, muncul pembebanan di P1, P2, P3, dan P4. Langkah selanjutnya adalah eh, kita menganalisis strukturnya. Pada poin analisis struktur ini, kita klik Analyze, kemudian Set Analyze Option. Nah, pada tampilan ini, jangan lupa untuk memilih Exit Plan. Karena tadi kita tampilannya pada awal-awal tadi Exit View. Jadi di Analysis Option ini kita klik Exit Plan. Oke, kemudian Run Analysis Now. Set Analysis. Nah, pada Run Analysis Now ini bisa memakai shortcut tombol F5. Nah, ini kita langsung klik. Kemudian langsung aja kita klik Run Now. Sebagai contoh, saya save, ini saya simpan filenya nama studi kasus SAP 2000 dengan struktur rangka batang. Baik, untuk teman-teman apabila ingin mengcustom nama ini bebas ya, tidak ditentukan. Baik, kita klik save, saya klik save. Nah, ini aplikasi akan loading untuk menjalankan perintahnya tadi. Nah, setelah seperti ini muncul analisis message, kita klik done aja. Kemudian kita ingin menunjukkan reaksi tumpuan. Jadi, kalau reaksi tumpuan itu kita klik display, kemudian show force or stress sini, kemudian klik join, row ya ini udah kita apply. Nah, untuk menunjukkan reaksi tumpuannya ini, aplikasi sudah menganalisis di grid point A sebesar 200 dan di grid point D ini sebesar 200. Kemudian, apabila ingin menunjukkan gaya aksialnya atau gaya normal, itu klik display, kemudian show force or stress. Mohon maaf, salah pencet. Display show force stresses, kemudian force stresses frame or cable tendon. Nah, sesuai dengan namanya gaya aksial, maka di komponen ini kita pilih yang axial force atau gaya aksial, gaya normal. Nah, ini ada option for diagram, bebas. Kalau ingin memilih fill diagramnya, klik fill diagram. Kita coba ya fill diagram terlebih dahulu. Hasilnya menjadi berwarna seperti ini. Untuk yang berwarna merah ini adalah batang tarik bernilai negatif dan yang berwarna biru ini adalah batang tekan bernilai positif.
Baik, untuk assign display, kita ingin mengganti ke option for diagramnya menunjukkan nilai value-nya. Eh, Baik, klik apply. Nah, pada option for diagram show values ini muncul nilai-nilai pada setiap batang, ya ini di batang 1, 2, 3 ini bernilai negatif min 8338 yang menandakan bahwa pada batang ini merupakan batang tarik dengan warna merah. Kemudian di batang 1, 2, 3, yang batang 4 ini bernilai positif menandakan bahwa batang tersebut adalah batang tekan. Ini batang 5, min 100, dan ada batang 6 ini bernilai 0. Seperti ini, batang 7 sama dengan batang 5, min 100, dan di batang 8 ini sama dengan batang 4, di plus 130,17. Dan batang 9 ini 83,33 sama dengan batang 1, 2, 3, namun di batang 9 ini bernilai positif, maka di batang 9 ini nilainya adalah tekan. Baik, untuk gaya aksilnya sudah. Lanjut kita menunjukkan gaya geser. Untuk langkah-langkahnya seperti kayak tadi, kita show for or stresses, kemudian frame, cable or tendons. Nah, untuk komponennya kita ubah ke shear 22, klik apply. Nah, untuk gaya geser pada rangka batang ini tidak ditemukan nilainya ya, soalnya seperti yang saya katakan di awal tadi bahwa struktur rangka batang hanya timbul gaya aksial. Baik, apabila kita ingin menunjukkan momen pada struktur rangka batang, kita show force or stresses sama kayak langkah-langkah seperti tadi, frames or cable or tendons ini. Kemudian klik pada bagian momen 33. Nah, sama halnya seperti gaya geser tadi, tidak ada nilainya ya. Baik. eh oh ya, sebelum itu, mohon maaf, setelah itu saya jelaskan beberapa keterangan di frame or cable tendon di bagian komponen. Untuk axial force ini untuk menunjukkan gaya aksial, kemudian shear 22 ini untuk menentukan atau menemukan gaya geser arah sumbu 2 atau sumbu kuat, dan shear 33 ini untuk gaya geser arah sumbu 3 atau sumbu lemah, dan untuk torsion untuk menemukan momen torsi. Kemudian momen 22 ini untuk menentukan momen yang memutari sumbu 2 atau sumbu lemah, dan momen 33 ini sama seperti momen 22, namun momen ini memutari sumbu 3 atau sumbu kuat. Baik, sudah. Pemodelan struktur sudah. Pemberian beban pada struktur juga sudah. Dan analisis struktur juga sudah. Eh, Dapat saya simpulkan bahwa rangka batang hanya timbul gaya aksial dan tidak timbul nilai pada gaya geser dan momen. Baik, eh, cukup ya. Demikian dari saya. Apabila langkah-langkah yang saya jelaskan kurang dan eh, bisa dikatakan belum sempurna, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.